Kalau ukuran politik itu kita terapkan pada dunia olahraga, pada olahraga apapun, kita jangan-jangan nggak akan pernah bisa bertanding pada level internasional. Pasti kita punya keberatan terhadap masing-masing politik. Kita memilih jalan seperti yang kita ambil sekarang, memboikot Israel. Yang rugi adalah kita, Bud. Jadi sekali lagi dalam situasi seperti ini kita kalah semuanya. Cara yang paling mungkin adalah memindahkan lokasi itu ke tempat-tempat di mana tidak ada penolakan dari kepala daerah. Itu bisa jadi salah satu alasan. Ini saya apresiasi misalnya sikap dari Wali Kota Solo Gibran ya yang bilang bahwa ya kita siap untuk menyelenggarakan. Oke, welcome to Total Politik. Dan kali ini kita sudah kedatangan guru. Gue harus pakai cara TV, bos. Karena ini adalah seorang jurnalis televisi yang dari kecil gue tonton dan gue jadikan contoh dan junjungan. Guru spiritual, Guru spiritual. Ini soal umur nih, Bud. Ada yang bilang, Mas, gini nggak? Kawan ini guru spiritual gue. Artinya gue aja segini, dia lebih parah. Lebih parah sohihnya maksudnya. Sudah bersama kita? Adi Budiman. Adi Budiman. Thank you, man. Thank you. Makasih Indi, lu udah nengok-nengok adik-adik punya barang ini kan. Akhirnya datang ke sini Iya. juga. Akhirnya diundang juga. Enggak lah. Kita mengundang ini merasa aduh Andi Budiman mau kayak ke tempat kita nih kan. Mau lah pasti, selalu lah. Iya, tapi yang lu juga mau kan, lu pengennya Piala Dunia U20 tetap berlangsung juga kan? Harus. Iya, Israel tetap datang dan bisa berkumandang lagu kebangsaan Israel itu di stadion-stadion di Indonesia ini kan. Betul, Bud. Ini langsung ya kita. Nah, langsung aja. Jadi kalau menurut gue memang ini kan pertama ya, ini eventnya FIFA loh, bukan event Indonesia. Indonesia mengajukan diri, mendaftarkan diri menjadi tuan rumah. Bidding kita diterima oleh FIFA. Sekali lagi ini bukan event yang dilaksanakan oleh Indonesia. Artinya ketika kita propose untuk menjadi tuan rumah, kita sudah setuju dengan segala set aturan yang dibuat oleh FIFA. Mereka punya aturan sendiri, punya standar tersendiri. Ketika kita bidding diterima, ya artinya kita sebagai tuan rumah adalah mempersiapkan segala aspek teknis agar penyelenggaraan ini berjalan lancar. Itu kan tugas tuan rumah. Kita tidak punya hak untuk mengatur atau membatalkan aturan-aturan yang sudah dibuat oleh FIFA. Jadi posisinya sebetulnya sejak awal itu sudah jelas. Ketika kita bidding, kita harus mematuhi, ikut segala aturan yang ada di FIFA. Jadi ketika misalnya ada keberatan terkait dengan kehadiran tim nasional Israel, ini adalah sesuatu yang menurut saya agak lucu juga ya. Karena kan kita harusnya tahu dong konsekuensinya. Israel ikut bertanding, ikut dalam kompetisi dan mereka lolos, ya harus FIFA sebagai badan penyelenggara gitu sudah memastikan bahwa Israel bisa ikut bertanding. Ya harusnya kita sebagai tuan rumah itu ya mematuhi aturan atau mengikuti apa yang sudah dibuat oleh FIFA. Tidak bisa aturan itu dibatalkan oleh pendapat politik. Itu pendapat saya ya. Nah, kenapa menurut Anda itu menurut lo seberapa wajar sih sebenarnya kemudian gerakan anti Israel tiba-tiba muncul, dan yang mengejutkan kita adalah muncul dari orang-orang yang kita kira justru lebih eklektik, lebih terbuka dalam melihat perbedaan gitu. Salah satunya Anda itu tadi tuh yang nggak wajar tuh kayaknya tuh. karena kan jurnalis TV ya. Dulu gue bisa digampar dari belakang kalau Lu kan cara-cara. lu ngobrol sehari-hari sama Bang Andi emang kayak Lu gitu. gua aja, santai aja. Santai, coba. Coba lu di podcast itu ngobrol kayak sehari-hari aja coba. Ini guru gua, Bos. Makanya lu nanya lah. Ini guru gua, teman-teman ini guru saya ya. Ampun, Bud. Televisi. Nah, ayo Bang. Jadi kembali ke soal tadi ya. Menurut saya ini memang sudah agak terlampau jauh sih tafsirnya ya. Jadi sekali lagi buat saya olahraga adalah olahraga. Dia beda banget dengan politik ya. Kalau misalnya kita menerapkan politik, ukuran politik untuk kita terapkan dalam dunia olahraga, jangan-jangan Indonesia nggak akan pernah bisa bertanding dalam ajang internasional. Kita bisa menolak melawan Amerika misalnya dengan alasan apa yang mereka lakukan di Irak misalnya, invasi di Irak. Kita nolak tanding dengan Rusia, mau tanding lawan Rusia, dia kan
invasi Ukraine. Iya, dan komunis pula kan. Ya, kita mau tanding sama Myanmar di ASEAN aja. Loh, itu kan junta militer memenjarakan oposisi. Kita nggak ada habisnya. Sama Brunei kerajaan. Sama Brunei kerajaan dan lain sebagainya. Pokoknya kalau ukuran politik itu kita terapkan pada dunia olahraga, pada olahraga apapun, kita jangan-jangan nggak akan pernah bisa bertanding pada level internasional. Pasti kita punya keberatan terhadap masing-masing politik, entah itu luar negeri atau situasi di dalam negeri masing-masing negara. Kita jangan-jangan nggak mau tanding lawan Tiongkok. Wah, jangan-jangan nanti kalau tanding kita sama dong, jadi negara sosialis juga. Jadi ini adalah satu hal yang berbeda, harus kita pisah-pisahkan. Olahraga ya olahraga, politik ya politik. Kalau misalnya kita mencampur adukan kedua hal itu, ya yang kasihan adalah masyarakat, olahragawan terutama. Sekali lagi dalam seluruh peristiwa ini yang rugi itu adalah masyarakat, rakyat Indonesia. Kita tahu sepak bola adalah cabang olahraga yang paling populer, disukai banyak orang. Orang sudah siap sedia menyambut, mengantisipasi satu event penting, Piala Dunia U20 di Indonesia. Kita jadi tuan rumah, kebanggaan, kehormatan. Ini adalah momentum untuk kita bangkit kembali olahraga sepak bola. Tapi tiba-tiba diganggu oleh hal-hal yang menurut saya tidak relevan dengan olahraga itu sendiri. Sekali lagi apa yang terjadi di dunia politik itu adalah urusan para pemimpin politik di masing-masing negara. Seperti saya katakan misalnya bahwa nggak mungkin lah Lionel Messi itu punya tanggung jawab terhadap inflasi yang sekarang lagi menggila di Argentina. Atau Mbappe, apa dia tahu tentang kebijakan Emmanuel Macron yang menaikkan atau usia pensiun? Ini kan nggak ada kaitannya. Mereka ini profesional, atlet, setiap hari berlatih, memperbaiki diri, kemampuan untuk menggocek bola, menjebol gawang lawan, adu strategi dan sebagainya. Ya mereka nggak tahu apa-apa soal politik. Politik itu urusan pemimpin politik masing-masing negara. Nah, bukannya dalam politik itu harus seia sekata apa yang dikatakan, apa yang diperjuangkan, itulah tindakan yang akan dilakukan. Itu kan yang kemudian menjadi basis dari banyak orang tuh ya gue harus konsisten dong. Kalau gue percaya the idea of Bung Karno anti penjajahan, menolak dulu Israel, membantu Palestina. Itu harus seiring sejalan sama gue. Katanya Gubernur Jawa Tengah yang juga capresnya PSI. Capres hasil apa istilah lu? Rembuk rakyat. Rembuk rakyat. Ya. Kita sudah tahu bagaimana komitmen Bung Karno terhadap Palestina, baik yang disuarakan dalam konferensi Asia Afrika, gerakan non-blok maupun dalam Conference of the New Emerging Forces. Jadi ya kita ikut amanah beliau. Maaf Pak Ganjar Pranowo, bukan ini kata netizen nih, netizen. Nah, lo gimana komentar tuh, Di? Sekali lagi dalam politik kita nggak bisa sepakat pada segala hal ya. Bahkan di rumah tangga pun kita bisa berbeda dengan istri, beda dengan ibu, dengan bapak, dengan anak dan lain sebagainya. Apalagi di politik ya. Jadi saya rasa ini adalah sesuatu yang sehat, sesuatu yang wajar dan tidak mengurangi dukungan PSI kepada Mas Ganjar sebagai calon presiden dari PSI. Tapi sekali lagi dengan segala hormat dalam soal ini ya memang kami berbeda pandangan ya. Sekali lagi kalau mengacu pada Bung Karno gitu ya. Kalau saya sih secara pribadi Soekarno yang ideal itu dalam bayangan saya adalah Soekarno versi 1 Juni 1945 ya. Jadi ini kan kita harus beda-bedakan juga. Ada periode tertentu dalam masa Bung Karno yang juga mungkin dia sudah menjadi seorang tokoh yang terlalu politik. Misalnya ketika dia membubarkan konstituante dan kemudian mengangkat diri sebagai presiden seumur hidup, itu bukan versi Soekarno yang ideal dalam pandangan saya. Soekarno yang ideal itu Soekarno yang Pancasilaisme ini. 1 Juni 1945 itu the best Soekarno sebagai seorang solidarity maker. Tapi kembali lagi pada persoalan Israel ini, timnas Israel ini. Kalau menurut saya memang harusnya sih nggak ada persoalan ya. Bahkan kalau kita survei misalnya pemain sepak bola Indonesia misalnya, kesebelasan PSSI, coba dicek apakah mereka sepakat pada segala hal terkait dengan keputusan pemerintah atau negara. Apakah semuanya sama pandangannya tentang Undang-Undang Cipta Kerja misalnya? 22 pemain timnas sepak bola Indonesia. Itu kan pasti beda-beda pendapat, Bud. Beda pendapat mending, Bang. Mungkin apaan tuh? Iya, bahkan kayak misalnya contoh ya. Ini gaji gue bakal telat kan nih. Itu aja kan. Benar. Nah, kemudian misalnya ya kayak contoh lain misalnya Neymar Junior misalnya. Neymar itu punya pandangan berbeda dengan Jair Bolsonaro ketika Bolsonaro menyarankan orang menebang Amazon katanya untuk ekonomi katanya dan membuat climate change memburuk. Neymar itu malah bikin kampanye dengan WWF menolak apa yang dilakukan oleh Bolsonaro gitu loh. Jadi sekali lagi olahragawan
olahragawan dengan pemerintahan dan politik itu sesuatu yang beda-beda. Nah, ini kita harus bisa mulai memilah-milah mana yang politik, mana yang kemanusiaan, mana yang kesenian, mana yang olahraga, mana yang kuliner gitu. Bahkan secara politik pun Bang Andi ya, di Israel tuh gerakan pendukung kemerdekaan Palestina juga kuat, PKI ada. itu loh, Bang. Iya, Partai Komunis Israel. Iya. Udah komunis Yahudi pula. Gimana kita mendefinisikannya? Jadi sekali lagi jangan pernah berpikir negara itu sebuah entitas yang homogen. Di situ ada perbedaan pandangan pasti di antara warga negara. Dan jadi kita nggak bisa bilang bahwa dari sebuah negara pasti pandangannya sama semuanya. Kesebelasan Israel ini kan tidak bertanggung jawab atas apa yang dilakukan oleh pemerintah mereka di Al-Aqsa misalnya tahun 2021 dan lain sebagainya. Jadi kita yang harus bisa melihat mereka ini sebagai atlet. Kita kan ingin dilihat sebagai itu. Ketika misalnya orang luar melihat sosok Ari atau Budi kan lu pasti ingin dilihat sebagai sosok diri lu kan. Lu akan punya pandangan yang berbeda dengan pemerintahan yang sekarang sedang berjalan misalnya dalam beberapa hal gitu. Meskipun ada yang setuju juga. Tapi kan nggak mau kan lu dinarasikan sebagai satu entitas yang sama. Nah itu juga harus kita perlakukan kepada para olahragawan, kepada para pemain sepak bola Israel yang akan bertanding di Indonesia. Jadi meskipun tadi yang gue bilang juga harus seia sekata antara gagasan, ideologi dengan tindakannya supaya dianggap ini konsisten gitu. Nah dengan dengan alasan-alasan seperti itu gimana nih? Karena ya sebagai Soekarnois, sebagai barisan-barisan muda Soekarno ini, kata teman-teman ini yang menolak, ya gue harus konsisten dong bawa ideologi Soekarno. Kata Pak Ganjar. Ya karena capres lo. Sebagai dunia berubah, situasi politik berubah. Tapi betulkah Soekarno orang yang sangat eklektik ya, misalnya di sisi-sisi di masa-masa akhirnya justru kata lu gitu kan, demokrasi terpimpin, dia memilih dirinya jadi presiden seumur hidup dan macam-macam, tapi kan di sisi lain dia justru menggabungkan 3 ideologi yang saling bertentangan, Nasakom gitu misalnya. Keterbukaannya Soekarno dalam merangkul itu justru juga dia tunjukkan gitu kan di masa-masa akhirnya gitu. Nah, lu melihat Soekarno ini dalam konteks Israel ini gimana Di? Kalau dalam konteks kita bicara Soekarno ya, kita belum bicara mengenai gerakan teman-teman dari Islam ya, misalnya juga menolak gitu sama kerasnya. Betul. Kalau gue ngelihat apa yang dilakukan oleh Soekarno pada konteks itu memang lebih politik, Bud. Jadi sekali lagi ini bukan dilihat sebagai sebuah sikap yang sikap yang otentiknya Bung Karno muda ya, Soekarno muda lah, yang Soekarno di 1 Juni tadi ya. Tapi ini adalah sebuah sikap politik. Kita tahu Bung Karno ini mengambil inisiatif yang cukup besar untuk membangun satu blok kekuatan politik baru di dunia ketika itu untuk mengatasi antara kubu komunis dan kubu Barat ketika itu dengan membentuk atau bikin Ganevo juga kan event olahraga yang sifatnya politik sebetulnya kan. Sebetulnya kan itu event politik, bukan event yang diselenggarakan oleh Komite Olimpiade Internasional, betul nggak? Saingannya Asian Games itu ya. Asian Games betul. Kemudian ada juga misalnya ada beberapa momentum juga. Ini jadi kalau tafsir saya bisa salah juga. Saya melihat ini lebih kepada manuver Bung Karno ketika itu untuk mengambil dukungan dari negara-negara dunia ketiga. Ketika itu dalam bahasanya dunia ketiga atau yang ada di luar blok Barat dan blok komunis ketika itu untuk membangun satu kekuatan baru. Konteksnya itu. Tapi sekali lagi dunia sudah berubah. Dan menurut saya dalam tafsir saya sekarang harusnya perjuangan kita untuk mendukung kemerdekaan Palestina harus dilakukan dengan cara-cara yang berbeda juga. Tidak sama dengan cara seperti dulu. Misalnya antara lain kan kalau kita memperbolehkan timnas Israel bertanding di Indonesia, bukan berarti kita nggak mendukung Palestina merdeka. Itu 2 hal yang berbeda. Posisi kita jelas, kita tetap menginginkan Palestina merdeka dan hidup berdampingan secara damai dengan Israel. Two-state solutions itu adalah cara paling baik untuk menyelesaikan konflik yang sudah terlalu lama ini. Jadi sekali lagi, menurut saya kita tidak bisa hidup atau menginterpretasikan segala hal dengan cara pandang yang dulu karena situasinya juga sudah berubah. Nah, dunia udah berubah sekarang gimana sih? Sebelum kita bicara kelompok yang lain ya, terutama kelompok Islam gitu di sini yang juga menolak dengan keras. Dunia itu berubahnya gimana sih terhadap isu Israel gitu? Karena sekarang kemarin kita lihat Arab Saudi sama Iran udah
salaman, membuka hubungan diplomatik. salaman Dimaklari oleh Tiongkok. Itu keren kan. Ya. Dan kita lihat MBS juga udah sangat progresif gitu ya. Ada kedutaan Israel bahkan di negara-negara Timur Tengah. Ada gitu. konser di Arab Saudi. Exactly. Lu ngelihat dunia memandang Israel, Palestina dan konfliknya itu gimana sekarang? Iya. Dimana kita kayaknya masih pakai narasi 50-40 tahun yang lalu gitu. Iya, dunia sudah berubah dalam artian tidak ada kekuatan-kekuatan blok-blok politik lagi seperti pada periode dulu. Mungkin bloknya sudah berubah sekarang, bukan Barat dengan komunis, tapi antara khususnya ini lebih karena efek perang dagang antara Tiongkok dengan Amerika. Itu hal yang beda banget. Nah, kemudian yang kedua, kalau cara pandang kita juga berubah. Kita berkembang sebagai manusia. Kita membaca literatur, kita mendapatkan informasi yang lebih baik dibandingkan sebelumnya. Karena kebebasan informasi sekarang kan luar biasa. Kita tahu persis apa yang terjadi di sebuah tempat dengan cara yang cepat dan lebih mudah, lebih aksesibel. Itu akan mempengaruhi pandangan-pandangan kita dengan informasi yang lebih lengkap. Kita akan bisa menilai situasi sebuah peristiwa itu secara lebih adil. Misalnya. Artinya dalam kasus konteks Israel dan Palestina ini kita akan melihat juga ada beberapa imbal balik. Misalnya kita melihat ada kesalahan pada Israel, kita harus mengecam mereka ketika mereka melakukan kekerasan di sekitar Masjidil Aqsa di tahun 2021 misalnya. Atau kita cemas dengan perkembangan terbaru di Israel, menguatnya kelompok fundamentalis Israel yang saat ini menginginkan hanya solusi satu negara, tidak dua negara dibandingkan sebelumnya. Itu juga sesuatu yang sangat mencemaskan. Ini artinya harus direspon dengan cara yang berbeda juga oleh Indonesia, oleh kita ya. Jadi sekali lagi perjuangan terbaik untuk mendukung Palestina merdeka adalah melalui forum-forum seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa atau melalui bantuan-bantuan yang sifatnya solidaritas kemanusiaan. Jadi bukan melalui jalan kekerasan dan lain sebagainya. Jadi itu cara terbaik ya. Kalau misalnya ya kita memilih jalan seperti yang kita ambil sekarang, memboikot Israel, yang rugi adalah kita, Bud. Jadi sekali lagi dalam situasi seperti ini kita kalah semuanya. Kalau misalnya benar skenario terburuk terjadi bahwa Indonesia batal menjadi tuan rumah, artinya pertama kita akan batal menjadi tuan rumah, kita kehilangan kesempatan untuk membangkitkan semangat olahraga kembali. Para rakyat Indonesia yang semuanya atau sebagian besar pencinta sepak bola akan kecewa, gagal menyaksikan satu pertandingan yang begitu penting. Kemudian juga keinginan kita agar lebih didengar dalam soal Palestina ini, saya nggak yakin itu juga tercapai dengan cara seperti ini. Jadi nggak tercapai, semuanya gagal. Kita kalah semua. Dan itu adalah kerugian besar bagi Indonesia. Dalam pandangan saya begitu. Malah mengeraskan hati ya kayak gini ya. Ya. Malah di Israelnya juga ini akan jadi sebuah alasan untuk semakin mengeras gitu. Ya, betul. Dan merasa Israel memenangkan game. Ya, pertarungan yang sebenarnya gue gak mau bertarung sama Indonesia nih. Iya. Akhirnya tanpa gue menang WO aja gitu. Kalau misalnya sampai batal gitu kan. Atau bahkan sebaliknya dia akan mendapatkan simpati dari sikap-sikap yang dianggap ini bertentangan dengan ya itu tadi dengan FIFA tadi. Aturan FIFA kan memperbolehkan Israel untuk main. Ketika dia dilarang dengan satu dan lain alasan, orang malah jadi jatuh simpati. Bisa jadi begitu kan. Nah, dalam internasionalnya jadi makin solid juga bloknya ya. Iya. Betul, kasihan ente. Iya kan itu kan itu. Meskipun kalau kita tanya Andi apa sanksi FIFA kan pasti dia juga sama kita sama nggak tahu juga kan sanksi konkretnya apa. Terburuknya nggak jadi tuan rumah. Betul. Nah kalau dalam konteks politik Indonesia sendiri itu kan tadi politik internasional ya, kita di ban di FIFA, nama juga jadi buruk gitu. Konteks politik jelang pemilu ini apa nih yang akan terjadi? Apakah kan orang-orang yang menolak ini kan pasti ya selain murni ideologis dan aspirasi gitu ya, tapi kan pasti political kontennya juga ada gitu. Dan di NU itu misalnya ya, itu ada dua perbedaan. Kayak Said bilangnya enggak. Oke, saya sudah saya menolak. Ya kan, kayak Yahya bilangnya ya boleh tidak akan merugikan Palestina jika Israel bermain di sini. Iya, dan dua-duanya muridnya Gus Dur kan. Iya kan pernah juga berpidato di sana gitu. Betul. Kan. Nah, itu gimana lihatnya? Kalau menurut saya pertama ya konflik Israel Palestina ini kan di Indonesia itu nuansanya atau dilihatnya oleh sebagian besar orang itu sebagai sebuah konflik agama. Itu problem pertama. Iya, betul.
bukan konflik tanah biasa gitu loh. Itu kan harusnya cara pandang ini akan sangat menentukan atau sangat berpengaruh terhadap kondisi kita. Jadi beda sama Crimea aneksasi Ukraine gitu, beda kita lihatnya ya. Beda banget. Ini dipersepsikan atau dibangun persepsinya atau coba dimobilisasi persepsinya oleh kelompok-kelompok tertentu untuk melihat ini sebagai sebuah isu agama, pertarungan antar agama. Nah, dampaknya adalah kalau misalnya Budi tanya tadi konteksnya dalam politik 2024, ya ini akan membuat isu-isu yang terkait dengan identitas tadi akan semakin menguat. Oh. Buat kita, buat publik ya. Jadi sektarianismnya makin kuat. Jadi nanti akan muncul isunya ini pro Israel, pro Palestina. Sebetulnya kan padahal 2024 tuh kita ingin menentukan masa depan Indonesia, bukan menentukan masa depan Palestina atau Israel. Ini kan jadi yang rugi sekali lagi korbannya adalah lagi-lagi adalah rakyat. Jadi kita nggak memenangkan apapun dengan cara-cara seperti ini. Yang jadi korban itu adalah masyarakat. Kita harusnya kan punya kesempatan untuk ngomongin hal lain dong. Nggak ngomongin soal Israel dan Palestina, pemilu gitu loh. Ini kan saatnya kita lihat ini bagus nggak nih kerjanya nih, dia program dia apa, soal pajak dia sikapnya seperti apa, dia mau naikin pajak untuk dunia usaha apa enggak dan lain sebagainya. Itu kan seharusnya publik itu dapat informasi perdebatan semacam itu. Tapi ketika isu ini menguat dan yang jadi noise, jadi berisik dan orang akan lupa pada perdebatan yang sifatnya lebih substantif untuk 2024. Kerugian sekali lagi ada pada masyarakat, ada pada rakyat gitu loh. Ini yang kita sayangkan sebetulnya. Iya. Berarti secara politik ya ini strateginya Mas Ganjar bagus juga ya berarti ya. Saya nggak tahu apakah ini saya nggak punya hak untuk menafsirkan apapun. Bisa jadi ini sikap otentik. Ya, tapi sekali lagi kan ini kan perbedaan yang pandangan yang biasa saja. Ini saya bicara atas nama diri saya gitu untuk melihat persoalan. Ini bahkan di dalam konteks maksud gua adalah ketika orang mempersepsikan PDI itu atau Pak Jokowi atau Mas Ganjar itu jauh dari kelompok Islam gitu. Karena kan lu bilang di Indonesia narasinya narasi pembelaan agama. Betul. Nah, ya kayak Valdo Maldini dulu kan ada bendera Palestina. Gua baru ngomong itu, baru mau ngomong itu gua. Anda ngerti gak Valdo tuh? Anda itu Palestina two state solution ngerti gak Anda? Sumbang ACT kan dulu Anda ini kan. Valdo itu temennya Anda kasih tahu tuh dia ini masih Allah Akbar aja kalau ngomong Palestina kawan ini. Rambut masih keriting aja kawan. Siapa? Lanjut lagi lu jangan Valdo lagi. Dalam membaca Valdo. Ini Bang Andi, ya image tadi gitu. Kalau dia jadi kalau PDI kader PDI kepala daerah PDI pro Israel kan nggak aneh lah ya gitu. Maksudnya nggak kalau bisa gini, kalau PKS kalau misalnya teman-teman 212 menolak ini tuh itu suatu kewajaran karena memang dari dulu basis perjuangannya ini. Lah ini PDI kan maksudnya. PDI kayaknya mau ke tengah nih gitu. Nah, lo nih kita bicara lo sebagai jurnalis politik 20 tahun ya. Tapi kalau menurut gue ini membuktikan bahwa isu agama atau stigmatisasi agama dalam politik Indonesia itu berat banget bebannya, Bud. Orang takut melawan itu. Jadi sikap otentik itu tidak bisa muncul dari para politisi atau kekuatan politik. Jadi menurut lo Mas Ganjar dan PDI itu nggak otentik nih menolak? Saya nggak mau berkomentar jauh seperti itu. Tapi kalau konteksnya kenapa isu ini jadi kuat tadi? Menurut saya ya ini karena konsekuensi dari begitu kuatnya stigmatisasi agama dalam politik Indonesia. Orang jadi takut melawan stigma. Orang nggak bisa keluar dengan sikap yang lebih otentik. Kalau misalnya ngeri kan dianggap anti agama, anti dan lain sebagainya. Padahal kan kita harusnya ngelihat ini dengan cara yang lebih rasional aja, masuk akal aja gitu loh maksudnya. Gue jadi bener ya Valdo. Gue belum pernah lihat fotonya ngomong-ngomong. Insert terapi ya. Ada kita cari fotonya nih. Valdo sudah pertobatan di Messi. Enggak, dia pakainya 4 sekarang Palestina di sini. Dulu 1 kawan. Two state solution sekarang. Sampai jadi PSI dia di bajunya ada bendera Israel. Tapi ya maksudnya gini, mungkin nggak misalnya gitu ya. Ini kita bicara solusi aja, solusi politik dan solusi ininya ya. Kalau misalnya kita ingin tetap melaksanakan tapi
kan kuncinya dalam kesuksesan event internasional adalah semua bergotong royong untuk menciptakan stabilitas dan ekosistem yang nyaman sehingga kompetisi Piala Dunia ini bisa berlangsung. Kalau ada riak-riak yang nanti semakin lama semakin menguat ini, skema apa yang kira-kira bisa lu bayangkan, bisa kita tawarkan untuk jadi win-win lah? Israel tetap main, kondisi tetap aman. Lu kebayang nggak skemanya gitu? Kan lu nggak mungkin bisa minta teman-teman Ustadz bukan zero sum game lah misalnya. Iya, bukan zero sum game atau PDI tolong please ini kan enggak, mereka tetap bersuara, tapi ada nggak menurut lu bayangan yang bisa jadi jalan tengah gitu? Beberapa suara kan ada kabar misalnya bahwa ada usulan pertandingan tim Israel nanti diselenggarakan di Singapura misalnya. Saya nggak tahu, itu sekali lagi terserah tim Israel apakah mereka bersedia diperlakukan seperti itu. Sekali lagi itu keputusan tim Israel. Bang Arya Sinulinga udah bilang kayaknya berat juga tuh. Itu bisa jadi solusi, tapi yang pertama kita biddingnya sendiri Indonesia. Yang kedua secara diplomatik kita harus merayu Israel dan merayu Singapura. Dan itu belum tentu mau. Betul. Karena mereka dianggap cuma jadi dan FIFA sendiri belum tentu bersedia juga dengan solusi itu. Cara yang paling mungkin adalah memindahkan lokasi itu ke tempat-tempat di mana tidak ada penolakan dari kepala daerah. Itu bisa jadi salah satu alasan. Ini saya apresiasi misalnya sikap dari Wali Kota Solo Gibran ya yang bilang bahwa ya kita siap untuk menyelenggarakan, artinya dalam konteks ini apapun secara Mas teknis. Gibran udah ngomong gitu ya. Itu sesuatu yang menurut saya sikap yang sangat harus didukung ya, ada keberanian di dalam mengambil sikap dan ada keinginan untuk menyelesaikan atau untuk menjalankan tugas sebagai tuan rumah dengan baik. Jadi ini saran, kalau misalnya ada saran ya mungkin bisa dipindah ke beberapa tempat lain, mungkin di DKI Jakarta misalnya ya, apalagi di beberapa tempat yang memang tidak ada penolakan. Ini mungkin saya juga atau di Papua kan ada Stadion Utama Lukas NMB itu kan Sumatera Selatan juga. Misalnya Sumatera Selatan juga kan yang pernah dipakai venue-nya oleh untuk Asian Games. Sudah masuk ya. Tapi meskipun belum secara terbuka nolak Baru Bali yang nolak sama Jawa Tengah ya. Dan juga Jawa Tengah ini antara gubernur sama wali kotanya aja beda ya. Ya, nah itu dulu kan juga beda. Siapa? Iya, soal Sari Peto itu. Dulu Pak Bibit sama Pak Jokowi, ya kan lu masih kan ya kan? Iya. Lu masih di Jerman sih waktu itu lo. Lupa lu taunya Helmut Kohl aja lu waktu itu. Helmut Kohl lama banget tuh. Iya, Helmut Kohl. Oke, gimana lagi, Ri? Ya, kalau ngelihat sebagai sebuah ini Bang Andi, benefit politik gitu. Apa sih benefitnya buat PSI ngomongin ini gitu, karena ya ada makin dituduh anti-Islam, dituduh anti agama, bukan hanya Islam. Anti-Islam, anti agama, anti perjuangan kepada negara terjajah kan. Di mana Anda nyumbang ACT juga enggak Anda ini kan? Jangan salah, sikap PSI ini sama dengan sikap PBNU loh. Organisasi Islam terbesar di Indonesia. Ketua Umum PBNU sudah menyatakan tidak ada masalah tim Israel bertanding di Indonesia. Ini kan artinya sebagian pemimpin Islam juga punya pendapat yang sama, bahwa ada yang lain berpendapat berbeda juga. Jadi sekali lagi di dalam kelompok masyarakat kita juga ada sikap-sikap yang sama dengan PSI di antara para tokoh Islam. PBNU sama sikapnya, kita sama dengan PBNU dan lain sebagainya. Ini kan membuktikan bahwa memang sebetulnya cara pandang PSI ini tidak bisa dilihat bahwa kita misalnya anti Islam dan lain sebagainya. Justru kita itu sama dengan pandangannya dengan PBNU dalam konteks ini. Sekali lagi juga sikap dasar PSI itu clear kok. Soal Palestina itu kan kita tetap mendukung kemerdekaan Palestina. Israel bertanding di Indonesia itu tidak akan ada dampaknya bagi rakyat Palestina. Tidak ada sesuatu yang punya dampak yang kuat dan langsung kepada mereka. Yang paling penting adalah sikap kita berubah nggak di PBB. Nah itu yang kita dorong terus. PSI kan mendorong bahwa Palestina ini harus merdeka, harus jadi negara berdaulat, hidup berdampingan dengan damai dengan Israel. Sekali lagi itu sikap dasarnya, dan ini tidak bertentangan dengan prinsip apapun dalam pandangan saya. Karena menurut kami memang apa yang terjadi di Palestina itu bukan konflik agama, tapi ini adalah konflik tanah. Kita harus clear dulu dalam soal itu. Jadi ini bukan soal Islam,
Ini soal konflik tanah yang harus diselesaikan dengan cara yang rasional dan damai gitu. Bukan dengan cara mengedepankan sentimen, memobilisasi bahwa kalau misalnya dukung ini artinya Anda anti agama dan lain sebagainya. Enggak, harus diajak rasional aja. Menurut saya kita cuma dalam hal ini PSI saya hanya mencoba bersikap otentik aja dalam soal ini. Apa perlu nggak orang-orang yang mendukung Israel tetap bertanding di sini, kelompok itu misalnya kelompok-kelompok yang mendukung gitu, Anda dan teman-teman itu perlu juga nggak pakai simbol-simbol yang sama seperti Valdo Maldini dan waktu zaman dulu ya, dan teman-teman yang menolak gitu. Masih terganggu karena pas banget gue tuh lihatnya, inget kan? Karena kemarin baru ada kawan Gani baru posting fotonya Valdo zaman dulu, ya kan? Tapi untuk kasus isu yang beda. Gue inget banget kenapa ada Palestina tuh di jaket kawan. Artinya maksud gue kan sebelah sana main simbol. Ya kenapa gak kita main simbol yang sama juga tapi dengan narasi yang berbeda? Akhirnya ya udahlah kita kuat-kuatan aja gitu. Seberapa perlu sih ada strategi adu kuat dalam hal kayak gini? Dan misalnya nih, kalau PDI udah clear, udah mau kompromi, tapi kan tentu saja kelompok teman-teman dari kelompok Islam gitu ya, yang memang selama ini konsisten menolak itu tetap menolak gitu. Itu masih mungkin gak kemudian ini jadi jembatan yang baik untuk kita tetap menyelenggarakan Piala Dunia gitu? Semakin sedikit yang meskipun ya gitu tadi, semakin dikit yang nolak gitu. Atau lu harus merasa bahwa ya semuanya harus setuju dulu baru kita kayaknya baru aman nih Piala Dunia ini berlangsung. Enggak, kalau saya pandangan saya yang harus diselamatkan terlebih dahulu, yang paling penting adalah menyelamatkan eventnya, karena ini menyelamatkan muka Indonesia, kepentingan Indonesia, kepentingan nasional kita itu di sana. Jangan sampai kita kehilangan muka, kalah, dapat sanksi dan lain sebagainya. Jadi sekali lagi kalau misalnya ada sebuah jalan tengah, misalnya ada perbincangan lebih lanjut, termasuk dengan para tokoh yang sebelumnya menolak tadi, dibicarakan dengan cara baik-baik, diajak untuk menyukseskan Piala Dunia dan kemudian ini bisa terjadi, itu adalah skenario terbaik menurut saya. Jadi kalau saya, pandangan saya sekali lagi, bagaimana menyelamatkan event olahraga ini, bagaimana agar rakyat Indonesia yang sebagian besar suka bola ini nggak kecewa, Bud. Semua orang nunggu kok ini pertandingan ini supaya kita nggak kena sanksi juga oleh FIFA, supaya sepak bola kita berkembang. Kita baru punya ketua umum PSSI yang baru, kita punya harapan bahwa sepak bola kita akan menjadi lebih baik. Tiba-tiba ada peristiwa ini akan bisa menghilangkan skenario yang baik tadi tentang olahraga, tentang sepak bola. Nah itu yang harus diselamatkan, olahraganya yang harus diselamatkan menurut saya, Bud. Bahwa ada perbedaan pandangan politik, riak-riak politik itu saya berharap itu masih bisa diselesaikan di atas meja gitu loh. Diajak ngobrol baik-baik, cari solusinya, misalnya lokasi dipindah ke tempat-tempat lain dan lain sebagainya. Jadi selalu ada cara seharusnya. Karena kalau orang bilang kan politik itu adalah the art of possibilities gitu loh. Seni bagaimana membuat yang nggak mungkin itu jadi mungkin. Saya berharap ruang itu masih ada, terbuka. Lo ngerasa sendiri nggak sih nih PSI dalam menyuarakan apa yang lu yakini ini? Karena gue lihat Golkar belum ngomong, PKB belum ngomong, Gerindra nggak ngomong. Kayaknya agak menghindar juga kawan-kawan ini. Lu ngerasa sendirian aja nggak sih? Enggak dong, kan ada ketua umum PBNU yang suaranya sama dengan saya. Asik. Tapi aneh juga ya, maksudnya gini loh, dalam agama itu kan kita diajarkan untuk mendahulukan hak orang lain gitu, ya kan? Ya timnas Israel ini kan memang haknya main di Piala Dunia. Dia lolos. Dia ikut kompetisi bos supaya lolos kan, bukan karena tuan rumah. Memang haknya, dan tuan rumah itu kan wild card kan. Tugas orang beragama ya memastikan haknya itu untuk bisa terpenuhi kan. Itu bagus kan, argumen yang bagus. Semoga ini bisa. Iya, dan argumen Gus Dur ketika bulan puasa masuk itu selalu muncul kan gini. Apa itu? Ya itu tadi, hormatilah orang yang tidak berpuasa kalau kita mau berpuasa gitu. Jadi caranya gitu. Hormatilah orang yang tidak berpuasa kalau kita ingin puasa kita tetap tegak dan tetap tegak lah gitu. Kalau kata Gus Dur. Apa hubungannya sama pemenuhan hak? Hak orang yang nggak berpuasa. Lu harus hormati juga gitu loh. Kan selama ini dibalik kan, orang yang nggak berpuasa tolong hormati kami dong yang berpuasa gitu kan.
Ya, gitu. Mendahulukan hak orang lain itu. Iya. kan Nah ini naluri wartawan gue muncul lagi nih. Gue pengen tanya sikap redaksi Total Politik dalam soal Israel. Itu Ini apa? ini. Itu. Iya, iya. Jadi Sama tetap kayak- mendukung Makanya sama kenapa ya, kita lu, ya? iya, Ya artinya iya. gue nggak sendiri dong. Nggak, Pertanyaan Total artinya Politik. ada ketua umum PBNU, ada Total Politik, ada PSI. Ada. Udah cukup saya Total rasa. Politik ya. Total Politik akal sehat aja lah. Iya. Kita memenuhi. Dan ada Gibran juga yang mendukung. Betul, kita juga pengen denger lah lagu kebangsaannya Israel ini mantap nggak nih kan? Gue belum pernah denger juga kan bro, ya nggak? Berkumandang ini kan. Selama ini kita dengernya Jerman, Inggris kan asik-asik lagunya kan, udah sering Itu Prancis. sama kayak nasihatnya senior gue dulu. Ada kawan gue orang Kristen nikah di gereja gitu. Ngajak kita datang acara apa Pemberkatan. pagi itu kan. Masuk aja lah gitu kan. Kan gue dari Padang bos. Padang dia agak kelu Agak ya. ragu. Ini kan. Pertama kali waktu itu. Ri. Waktu itu pertama kali tuh masuk gereja agak dalam. Biasanya sampai halaman sering kan karena dekat lapangan gua main bola di Bukit Tinggi. Untuk Anda tahu dia mantunya Ihsan Ali Fauzi ya, salah satu pemikir Tokoh Jil. cendikia Pendiri Jil ya. Iya. Pembaru Islam. Pembaru Gerakan Islam. Pembaruan Kalau Islam. kata babe gua KTP aktanya Jil tuh masih KTP dia tuh. Betul. Nah terus masuk gereja dia agak keluh bos kan. Kata ada senior gua bilang gini, masuk aja lah, lu makan di situ tidak akan mengurangi keislaman lu. Paling nambah aja kekristenan. Iya. Dalam dialognya Gus Dur dengan Cak Nun kan gitu. Iya. Cak Nun selalu bilang, Gus, sampean niki lo di kafir no uang lo. Soal ini Israel Simon Peres ini di kafir-kafirne uang lo. Ya gampang Cak. Habis di kafir ke ya aku baca syahadat mana. Suka gitu aja repot ya kan, syahadat aja. Saya jadi ingat omongan ini, jadi ingat pidato Bung Karno di 1 Juni 45 tuh ya. Jadi ketika dia mencoba meyakinkan Ki Bagus Hadi Kusumo, ketua PP Muhammadiyah ya. Muhammadiyah kan. Muhammadiyah waktu itu ya. Ini pidato Pancasila ya. Berkali-kali Bung Karno itu kan ini ketika itu kan ada ketegangan ya, kita tahu konteksnya di BPU PKI ada perbedaan pandangan lah antara satu kelompok yang menginginkan agar Indonesia itu menjadi satu negara agama teokrasi, satu kelompok yang menginginkan Indonesia menjadi negara kebangsaan. Nah, waktu itu kan Bung Karno sebagai seorang solidarity maker, dia mencoba meyakinkan seluruh kalangan ini kan. Kalau istilahnya Gunawan Muhammad tuh, Soekarno pada hari itu sedang meniti di atas buih, kata dia, bahasa dia. Jadi ini betul-betul situasi yang sangat kritis. Indonesia jadi apa enggak sebagai sebuah negara? Indonesia pecah apa enggak sebagai sebuah negara? Pada saat sebelum kemerdekaan itu ya 1 Juni. Jadi berkali-kali Bung Karno itu dalam pidato 1 Juni itu mengatakan, dengan segala hormat Ki Hadi Bagus Kusumo katanya, saya juga seorang Muslim. Jadi sekali lagi ini juga cara Bung Karno meyakinkan ya sama-sama Muslim, tapi ya dalam soal ini oke, kita harus punya cara untuk mencari solusi dong, nggak bisa mentok gitu loh. Jadi Indonesia ini harus diselamatkan. Nah itu jadi sekali lagi ya ini kan kalau saya ngelihat ketegangan dalam isu Israel hari ini itu adalah perluasan dari perdebatan yang sudah terjadi pada tahun 40-an. Itu memang belum selesai. Itu kan problemnya ketika ada perdebatan di konstituante mengenai dasar negara, ketika itu diinterupsi waktu itu, dihentikan perdebatannya, konstituantenya dibubarkan. Ya, belum beres ya. Ada sesuatu yang belum tuntas. Jangan dulu ketemu solusi sebenarnya kalau mau dibiarkan. Betul. Iya kan? Kan waktu itu kan pada tanggal 1 Juni itu Bung Karno sudah menjelaskan kepada perwakilan kelompok Islam ketika itu katanya, di dalam negara kebangsaan masing-masing kelompok itu bisa berjuang sesuai dengan pahamnya sendiri. Jadi kalau misalnya saudara ingin agar Islam itu menjadi warna Indonesia, ya melalui perjuangan politik itu masih mungkin dilakukan dalam sebuah negara kebangsaan. Jadi itu artinya dalam konteks ini itu yang saya sebut kalau gue sukanya ya Bung Karno yang 1 Juni 45 tapi itu waktu itu juga bright banget. Ini masih dalam konteks berarti kayaknya memang DNA politik kita ya perdebatan antara state and religion gitu. Belum selesai ya, karena ya misalnya soal Piagam Jakarta gitu misalnya kan, penghilangan 7 jadi kata. kata jadi di
paksa sementara untuk sepakat padahal belum selesai gitu perdebatannya. Dan Orde Baru kan membuat perdebatan itu hilang kan tidak ada perbedaan pendapat. Ya, jangan Orde Baru, Soekarno pun dengan mengubarkan konstituante membuat perdebatan itu hilang. Terhenti ya, dihentikan perdebatannya 32 tahun dihentikan. Dan caranya dia sinkritikkan kan itu kan dengan Nasakom. Ya, betul. Sesuatu yang nggak bisa bersatu. Top down. Iya, betul pendekatannya ya, top pendekatannya down. top down, bukan dari hati, bukan dari Lama juga kawan nih berdebat nih. Kata terus Bung Karno nengok ke tentara, tentara gimana? Capek juga aku bang. Kata. Kita satuin aja ya. Mantap juga bang. Kata Jenderal Nasution, setuju juga aku kali ini sama kau, ya kan? Kita bubarkan. Dekret ku dukung kau. Karena ya apa yang terjadi di hari-hari belakangan ini kan, ini kalau gue sendiri membuat gue jadi buka lagi buku-buku perdebatan tentang BPU PKI ya. Jadi di situ kelihatan tentang bagaimana perdebatan ketika itu sebetulnya perdebatan yang penuh dengan argumen yang kuat ya. Baik yang mendukung maupun tidak setuju dengan ide tentang Piagam Jakarta dan sebagainya, dan dengan cara yang sangat elegan dan saling menghormati. Itu sesuatu yang hilang sekarang bedanya ya. Kalau ditanya ya, kalau dulu kan melalui satu ruang perdebatan politik di mana kekuatan politik itu berdebat dengan cara yang terbuka gitu, yang sangat rasional, elegan. Kalau sekarang ini jadi pertarungan di jalan-jalan dengan tuduhan anti agama dan lain sebagainya. Padahal karena udah dicap ya gitu. Harusnya stigma harusnya lu juga bisa bilang saya juga Islam gitu. Saya Muslim tapi ya gitu misalnya gitu kan. Mohon maaf ya. Kayak gimana Soekarno kasih kesan ke Ki Bagus Hadikusumo itu. Tapi itu kan itu kayak cerita ini dia apa namanya Buya Syafi'i Ma'arif waktu di Chicago gitu kan. Kan dia dibimbing oleh Fajrul Rahman. Orang Pakistan yang di Pakistannya tokoh sendiri pembaruan Islam anomali di Pakistan. Akhirnya dia pindah ke Chicago. Terus Buya Syafi'i sholat Jumat salah baca peta. Dia tanya, "Oh, Anda dari Pakistan?" "Oh iya, saya Pakistan." "Oh, saya guru saya Pakistan." Profesor Fajrul Rahman, dengan bangga dia kenal. Padahal itu minoritas ya. Terus kata orang Pakistan, "I know him. He's not a good Muslim." Sekian 30 tahun kemudian muncullah Zakir Naik. Iya, artinya di kalangan umat Islam sendiri kan ada perbedaan-perbedaan tafsir. Itu kan menunjukkan itu seperti kan. yang lu bilang di PBNU aja ada dua matahari yang cukup terang namanya Kiai Said dan Kiai Yahya Stakuf punya bisa pendapat. Dua-duanya anak ideologisnya Gus Dur. Yang kita tahu gimana sikap Gus Dur terkait. Nah, ini yang mungkin kita harus mulai. Tapi yang menarik gini nih, sorry gue potong. Yang muncul di media sosial juga itu banyak akhirnya ada spill. Oh, senjata kita nih beli di Israel. Ini alat sadap yang paten namanya Pegasus Israel juga. Akhirnya dimunculin gitu kan. Terus kemudian cerita-cerita lama gimana Pak Beni beli senjata Israel apa gitu-gitu lah. Lu kita ketemu salah satu oligarki dia baru balik dari Israel. Iya. Dan itu untuk agraria. Industri agraria, agroindustri paling hebat di dunia ya harus diakui sama Israel. Iya. Saat ini ya. Salah satu yang pernah memberikan kesaksian itu namanya Lutfi Asyawkani bos. Dia ke Tel Aviv. Dia ke Tel Aviv bilang gila bos ini lu keluar area itu tandus. Lu keluar area yang hijau itu tandus kering apa ya kayak negara-negara Timur Tengah pada umumnya, tapi lu di satu sisi bisa disulap jadi apa namanya tanah agraris yang luar biasa subur. Kita kan nggak punya hubungan diplomasi sama Israel kan. Iya kan. Tapi ada permen yang memperbolehkan hubungan dagang kayak gitu kan akhirnya muncul nih. Maksud gue akhirnya kita juga jadi malu juga. Betul. Militer kita beli, perdagangan kita ternyata diam-diam juga banyak. Kenyataannya begitu ternyata. Iya, lu ngeliatnya gimana tuh? Ya artinya ini membuktikan bahwa kita nggak bisa zero sum game tadi, nggak bisa menang-menangan semua ini atau nggak sama sekali gitu. Ada beberapa hal ya, namanya dunia ini kan kita saling bekerja sama satu sama lain. Kita nggak punya kita belinya sama negara yang memproduksi, yang jago bikin barang itu. Mungkin di sisi lain mereka butuh batu bara dari kita atau apapun dari kita, sawit mereka kan butuh. Ini kan urusan dagang biasa sebetulnya. Kalau dagang kan lu bukannya mau cari misalnya lu ke pasar, lu beli sayur, ini dari negara mana Pak? Ini ada pelanggaran HAM nggak ini yang nanam sawi ini? Ini kepala daerahnya dukung diskriminatif apa? Enggak gitu kan? Pasti lu pilih barang yang paling bagus kualitasnya.
yang paling murah, bener nggak? Iya, Itu kan rasional. Ya kayak cerita Gus Dur, Opung Panda ceritanya kan, ada orang tabrakan mau ditolong, tolong, kamu apa? Islam bukan? Islam NU apa Muhammadiyah? NU-nya NU mana nih? NU Gus Dur apa NU? Ditanya dulu sampai ternyata kawan baru tolong gitu. Lama udah keburu mempus orang. Ya, artinya kan kalau membawa ada hubungan dagang kayak gitu juga tidak mendukung kemerdekaan Palestina. Iya kan? Dan justru menurut Bukan gua, berarti tidak mendukung maksudnya kan? Ya, artinya kita ya kalau lu berargumen bahwa timnasnya kita terima dan main di sini itu tidak mendukung kemerdekaan Palestina, artinya Harusnya. dagang lebih parah lagi kan? betul. iya. Betul. Iya. Dan itu udah kita lakukan loh. Betul. Iya, mau kita buka semua kan, Iya. malu sendiri jadinya kan kawan-kawan nih kan. Betul. Harus realistis, harus terbuka aja sih menurut saya, masuk akal aja. Betul. Dan gue juga percaya, kita juga percaya nih ya, bahwa perdagangan itu justru malah bisa meningkatkan humanity gitu kan, kemanusiaan, justru bisa menjahit sisi-sisi kemanusiaan yang memang terputus selama ini gitu. Menghilangkan prasangka dari perdagangan. Kalau di pasar kan orang nggak bicara soal agama, nggak bicara soal perbedaan politik, nggak bicara soal perbedaan ideologi. Di pasar tuh orang guyup. Orang ngomong tentang keluarga, anak saya begini sekarang kuliah di sini, Budi sekarang udah muncul terus di total politik. Nggak ada tuh ngomongin yang sesuatu yang Budi sholatnya kayaknya udah gue lihat udah 3 kali madol nih sholat Jumat. Kita nggak ada gitu yang dia. betul. Jadi perdagangan itu kan melunakkan perbedaan-perbedaan, termasuk juga yang terjadi di antara kita tadi. Nah, ini ada data bahwa dari tahun 2020 itu kita mengalami kenaikan nilai ekspor ke Israel sebesar sekitar 30%. Itu apa barang yang kita ekspor ke Israel? Pasti ekstraktif lah. Itu teknis pertanyaan. Oke. Iya. Tapi artinya naik ya, volumenya naik. Fakta ya. Iya, karena neraca perdagangan kita kan paling top 40 tahun terakhir sekarang nih Betul. kondisinya. Nah, 30% naik nih. Betul. Nah, ini lebih mantap, Bos. Nilai impor dari Israel ke Indonesia ya. Artinya kita beli produk Israel ya. Naik 123% dibandingkan tahun 2019, Bos. Wow. Iya kan? Sementara di sini masih isunya Agama. isu 50 tahun lalu Nah, ini kan. ada Isu pertanyaan Apa? teknis lu ada nih, Bang. Pertanyaan teknis dulu itu. Jumlah barang yang diekspor Indonesia ke Israel seperti mesin dan peralatan listrik, Oh, bahkan bukan lemak dan ekstraktif ya. minyak hewani nabati, pakan ternak hingga furniture. Barang yang diimpor tanah air tersebut antara lain mesin, peralatan mekanik, perkakas dari logam, serta senjata dan amunisi. Nah, benar tuh. Ya itu kan hukum perdagangan biasa. Ya, tapi artinya kita paten nih nilainya nih. Itu dari website Faktanya apa? ada ya, Website apa? hubungan perdagangan. Kita apresiasi Mas Meta gitu dong ya kan. Buka aja ya kan. Iya, harus gitu. Iya kan? Saya pikir cara membuka persepsi publik adalah dengan cara memperlihatkan bahwa ini sudah terjadi. Tim Israel Februari lalu 2 pesepeda Israel udah tanding di Jakarta loh. Kita Oh, gitu tahu ya? nggak? Iya. Di velodrome di mana? Velodrome yang Di Pulau Mas. Iya, Yang iya. dibangun oleh tenaga kita yang marhen ini. Ya artinya sudah ini ya, sudah terjadilah gitu loh. Oh, Anda nggak tahu colokan kan Anda. Anda ini harusnya Anda demo waktu itu. Tapi ini Ya. kan kita lihat Mas Ganjar ini udah nolak nih ya Ya. kan dengan alasan Soekarno. Ya. Soekarno. Iya, alasannya itu aja Soekarno, dibawa Soekarno bos ya kan. Alasan terkini apa Mas? Enggak Soekarno. Wah, Iya. itu kan berlindung dia. Tapi Mas Anies belum nolak nih. Mas Anies kayaknya masih agak sama malu nih. Ya. Justru Mas Anies agak butuh sama Bang Andi kayaknya. Gimana deh lu dalam hal ini lu melihat Mas Anies yang kita nggak bilang, gua nggak tahu ya Mas Anies setuju apa enggak, tapi dia Paling nggak ngomong, bersikap lah. Iya. Lu lihatnya gimana nih? Dua perbedaan dua calon presiden yang hitam putih ini yang lu anggap hitam putih selama ini dalam konteks ini. Kita nggak bisa menilai kalau kita belum tahu sikapnya ya. Artinya minimal yang dinyatakan di publik. Jadi sulit juga. Jangan-jangan memang ini masalah teknis aja, nggak sempat diwawancara wartawan. Gue berharap total politik ngundang Mas Anies ngomongin soal kedatangan timnas Israel kalau kayak begitu. Tapi maksudnya sekali lagi kan, ya kita nggak bisa menilai orang yang belum membuat pernyataan juga gitu loh. Gitu ya. Nggak adil juga kalau gue komentarin gitu loh, kan belum ada pernyataan selama ini. Dan belum tentu dia satu sikap sama PSI juga. Belum gitu tentu kan. juga gitu loh. Jadi Kalau nggak dia bisa satu sikap sama lu gimana?
ya itu nggak apa-apa juga kan. Maksud gue di dalam politik PSI sekali mau lagi terbuka mengapresiasi Mas Anies juga nggak? Seperti lu terbuka mengapresiasi Kiai Stakuf. ya kalau memang itu dilakukan ya kita tentu harus menghargai perbedaan atau kesamaan sikap tadi gitu loh. Sama ya gue juga misalnya mengapresiasi Gibran ya yang secara tegas bilang kita siap menjadi tuan rumah. Kita siapkan semuanya, pokoknya beres gitu. Itu juga harus diapresiasi. Karena sekali lagi, kalau gua ngelihatnya ini kepentingan nasional, event Indonesia, Betul. bukan siapa-siapa. Gini bukan soal Israel atau Palestina. Ini olahraga. Pertama ini event olahraga. Ini event kita. Masa kita mau mempermalukan diri kita dengan menggagalkan sendiri event yang sudah kita ajukan ke FIFA gitu loh. Sayang banget. Iya. Apalagi lu sebagai penggemar bola lu pasti pengen banget nonton kan? Dia penggemar bukan penggemar bola, dia penggemar Newcastle. Nah, itu memang agak unik gitu. Agak spesifik ya. Newcastle. Klub Raja Arab ini. Ya Pak, lu terakhir lu ungkapkan pesan-pesan Mas Gibran di acara Demi Indonesia Solo kepada warga Solo waktu itu menjelang Piala Dunia U20. Coba Ari paling jago impersonate Mas Gibran. Enggak. Ini pertanyaan. Gua udah beda. Lu kemarin jago lo. Ingat ya. Pokoknya sampai Piala Dunia saya minta jangan aneh-aneh ya. Itu ya pesannya. Iya. Nih tolong warga Solo ya, kamu semua ya. Iya pakai bahasa Jawa dikit yang kita nggak ngerti justru kan. Intinya apa tadi? Jangan aneh-aneh. Jangan aneh-aneh. Jangan aneh-aneh. Lancarkan acara. Ternyata gitu ini kan. yang aneh yang dia. Ternyata kawan sendiri yang aneh. Kayaknya kawannya udah baca peta juga. Wah akan ada keanehan karena kita gua sama Ari Hebat waktu juga Mas itu Gibran emang. kita tuh waktu itu di otak kita nggak ada nih pikiran bahwa aneh itu soal Israel, paling aneh itu soal Kelitih kalau di Udah lama ya waktu itu ya. Enggak, 2 minggu lalu lah. Oh 2 minggu ya. Ke apa namanya kriminal lah, kenakalan remaja gitu kan. Demo-demo, Sukamanan atau iya demo-demo Ciptaker waktu itu kan baru Ya. Ciptaker tuh. Ya. Ternyata Hebat juga ya. Israel ini hebat juga Kawan Mas sendiri Gibran. juga yang Iya. naik nikam ternyata kan. Iya, Mas Gibran gimana? Rasanya ditikam kawan sendiri. Enggak Tapi gua seneng ditikam gua. itu diingatkan. Dia follow komen di IG gue. Iya bangga juga lo. Dia di follow Raul Lemos sekarang. Hancur juga lo Nah gua. ini adiknya ini ngomong soal Gibran ya. Ini kalau menurut gue ya ini satu hal yang harus kita apresiasi dalam politik kita sekarang. Ini muncul orang pemimpin muda seperti Gibran ya. Orang boleh skeptis ngomong soal dinasti dan sebagainya. Tapi faktanya kalau gue ke Solo, gue nanya sama driver, bagus banget mas. Mas Wali ini bagus banget. Bener nggak? Lu pernah cek nggak? Gue kalau setiap ke kota, gue selalu nanya pendapat mereka tentang pemimpin daerahnya. Gimana? Dan selalu yang gue tanya itu driver. Karena apa? Karena gue tahu mereka ini orang yang setiap hari ada di jalan. Mereka bisa lihat kalau kota ini berubah apa enggak, makin jorok apa enggak, makin bagus apa enggak. Dan selalu setiap gue ke Solo, komentarnya positif. Dan yang membuat gue lebih apresiasi lagi waktu kemarin tuh, Gibran bikin acara ini ogoh-ogoh ya. ogoh dan dia diserang. Iya. Dan dengan berani Gibran dengan tegas bilang ini bagian dari penghormatan terhadap kebinekaan Indonesia. Ya, terserah mau apa. Sikapnya clear banget dalam soal ini. Ya, Dan ya. kemarin juga waktu dia bilang ini kan bahwa soal birokrasi yang dia bilang bahwa ya melibatkan swasta untuk mengatasi persoalan karena macet di birokrasi. Itu juga salah satu cara pandang yang progresif. Jadi kalau gue sih seneng banget ya ada makin banyak orang kayak gini makin bagus menurut gue. Ya, justru privilege-nya Mas Gibran tidak membuat dia terkekang dan terkunci dengan posisi-posisi yang melekat ya. Bapaknya presiden, partainya PDI, ya kan dia punya independensi yang cukup lebih otentik. Betul. Lebih otentik meskipun ya kita tahu Mas Gibran kan karir politiknya masih panjang. Dia pasti punya harapan juga untuk ke depan mau jadi entah gubernur atau apapun ya. Artinya dia punya sikap yang clear dalam soal ini. Itu bagus. Dia punya cita-cita politik tapi itu tidak membuat dia kehilangan otentisitas dia. Jadi gitu, menurut lu Mas Gibran nih sepatunya kekecilan dong di Solo ya? Harus lebih tinggi lagi menurut gue. Nah, itu lebih cocok nanganin perdesaan apa perkotaan menurut lu, Dik? Perkotaan ya. Iya. Emang Cocok sama di Indonesia mesti Muhammad gitu. Islam dari Megawati Institute pendapatnya. Emang di Indonesia harus kayak gitu kayaknya Bang Andi. Ya kan? Lu baru bisa idealis kalau udah punya kekuasaan. Nah, Iya. Kan ada atau diuji ketika lu ada kekuasaan. Kan ada analogi bilang kayak tadi tuh privilege Mas Gibran
sebagai anak presiden, kader partai PDI Perjuangan itu tidak mengukung dia untuk jadi otentik. Ada yang bilang juga dia bisa otentik dan bersuara karena privilege-nya dia, gitu. Karena dia punya backup yang besar. Tapi juga. Kalau gue agak beda tuh Bud, karena gini ya, tadi sekali lagi kan, ini kan sistem kita kan demokrasi, orang dipilih ya. Jadi orang itu kadang-kadang takut melawan stigma, melawan pendapat umum yang dianggap lebih besar. Justru apa yang dilakukan Gibran ini adalah melawan arus tadi, berkebalikan dari logika politik yang konvensional tadi. Ketika orang anggap itu misalnya perayaan Ogo-Ogo itu tidak Islami, dia malah bilang ini justru memperlihatkan Indonesia yang beragam. Ada sebuah sikap di situ menurut gua, justru agak berani, otentik. Jadi otentik. Harus kan kebanyakan ya gitu sebenarnya, misalnya nasionalis tapi karena takut dianggap anti kelompok tertentu, mereka memperlihatkan, menegaskan identitas sebagai bagian dari kelompok besar dan lain sebagainya. Itu kan nggak otentik. Nah ini dia tetap otentik. Ini yang menurut gua agak langka kualitasnya. Oke. Kalau Mas Anies Baswedan yang membuat Christmas Carol di Tamrin, itu otentik nggak, Di? Itu bagian dari pencucian dosa masa lalu. Itu agak beda. Pencucian yang otentik. Pencucian yang otentik. Hari dapat istilahnya tuh. Hari ini kata-kata dia nggak ada kalahin, Mas. Nah, Bang Andi ini terakhir nih. Oke. Ini udah 3 kali terakhir kita nih. Soal salah satu tokoh yang sangat penting perannya di sini tapi nggak Lukas kita sebut NMB dari bukan? tadi. Apa itu? Siapa? Erick Thohir. Erick Thohir. Ya. Nah, ini baru jadi ketua ternyata ujiannya agak berat ini nih. Ya. Gimana Bang Andi ngelihat Pak Erick Thohir dan apa seharusnya jadi seorang pemimpin PSSI yang juga seorang pemimpin di negara gitu ya. Pemimpin politik. Ya, berpikir politik dalam menanggapi problem yang rumit ini. Ini bukan pertanyaan pesanan ya. Bukan. Karena akan menjurus pada pujian yang berlebihan. Kalau pesanan kita udah tahu jawabannya. Ini gue belum tahu jawabannya. Oh iya, pertanyaannya otentik, tergantung jawaban lu pesanan apa enggak nih. Kamu ketawa-tawa Islam. Dasar kamu. Saya berharap sorry. Islam itu nama orang ya, Muhammad Islam ya. Jadi bukan agama ya. Itu kawan Ini kita. ada kawan kita, nanti disorot aja tuh orangnya di situ sama Faisal. Jadi ayo lanjut. Kalau saya berharap Mas Erick bisa lulus ujian yang berat ini. Sekali lagi ini bukan masalah Mas Erick, ini masalah Indonesia, ini kepentingan Indonesia. Kalau saya ngelihat itu ya, jadi saya berharap dia bisa mengatasi situasi yang berat ini. Indonesia tetap menjadi tuan rumah, skenario terbaik ya. Tapi sekali lagi ini juga memperlihatkan bahwa di dalam kerja-kerja bahkan apapun yang tidak terkait dengan politik di Indonesia, olahraga, kesenian dan lain sebagainya, aspek politik itu nggak boleh ditinggalkan. Jadi mungkin itu yang kemarin agak tidak dikerjakan dalam event ini. Harusnya kan lapangannya dibersihkan dulu dong. Soan ke tokoh-tokoh agama, mohon dukungan. Ini beda ya, Kiai. Ini event olahraga loh, bukan politik. Kalau lapangannya sudah rata, sudah aman, baru eventnya bisa jalan. Dan harusnya udah termitigasi kan, karena Israel tuh kan udah tahu lolos dari kapan tahu. Betul. Kan? Oh iya. Betul. Kita aja agak surprise. Ya, that's the point gitu loh, bahwa sebetulnya ada pekerjaan-pekerjaan politik yang mungkin kemarin agak terlupakan karena memang ya mungkin ya masih baru juga kan situasinya, baru terpilih dan lain sebagainya, mungkin nggak sempat. Tapi memang ini yang masih ada waktu menurut saya untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan politik dalam tanda petik ini, meyakinkan para tokoh agama untuk bikin statement, tokoh politik untuk mendukung, menyukseskan dan lain sebagainya. Masih ada waktu. Saya sih sangat berharap sebagai orang yang punya kepentingan agar ini acara sukses untuk kepentingan Indonesia, untuk kepentingan kita, acara ini tetap berjalan. Oke. Gitu loh. Bukan itu udah dilakukan Pak Erick ya? Moga-moga. Yang mana? Jadi Dewan Penyantun Miftahul MA. Enggak, itu urusan lain, Bos. Ketua SC PBNU. Itu urusan lain, Bos. Anggota Kehormatan Bangsa. Urusan lain itu, Bos. Dewan Penyantun macam-macam. Grand Ina Beach Hotel. Iya kan juga kan? Iya, KEK di Mayo Clinic di sana. Hebat Pak Erick. Pak Erick top, Bos. Iya. Di Ini ekonomi ayo iklan syariah Pak di sini, juga. Pak.
Belum ini Pak, Kita belum digilir nih. Ya. Minta nasihat dan bantuan dari Budi dan Ari lah. Nah, ini untuk menjelaskan ke masyarakat. Iya benar kan? Iya, Ini kan betul, harus betul, dijelaskan ke betul. masyarakat. Ini bagian dari pekerjaan politik. Ya, ini Andi karena guru spiritual gue aja nih gara-gara gratis ini kan. Oke, Sampai jumpa. Oke. Jadi Israel tetap bertanding, Piala Dunia Tetap tetap bertanding. berlangsung. Indonesia sukses sebagai tuan rumah. Thank you, Oke, Bud. thank you, Ari. Andi. Thank you ya.